Di Indonesia, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, seperti yang dinyatakan oleh Undang-Undang Pasal 31 Ayat 1. Akan tetapi, pada nyatanya, tidak semua warga memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Ada berbagai alasan mengapa seseorang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Ini meliputi faktor ekonomi, bullying, kesehatan, dan kurangnya dukungan dari lingkungan. Keputusan untuk tidak melanjutkan sekolah akan berdampak besar bagi kehidupan orang itu, baik secara sosial maupun ekonomi. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah sudah berusaha untuk menyelenggarakan program dan menyediakan fasilitas bagi warga yang kurang mampu. Di area Cinangka, terdapat beberapa orang yang memutuskan untuk berhenti sekolah. Pada kesempatan kali ini, kami berbincang dengan salah satu orang yang berhenti sekolah sejak duduk di bangku SMP. Mengapa Anda memilih untuk tidak melanjutkan sekolah? Ya karena faktornya banyak, saya jadi untuk memilih berhenti dan cari pekerjaan dan membuat saya sendiri. Seperti apa pengaruh dari keputusan Anda untuk tidak bersekolah terhadap kehidupan Anda sekarang? Pengaruhnya banyak, jadi susah buat cari pekerjaan yang lebih baik lagi, jadi cari yang seadanya aja. Apakah Anda berencana untuk melanjutkan sekolah? Melanjutkan sekolah ada kayak buat kerja paket saya, buat memperbaiki buat cari kerja aja yang lebih baik. Apa saran yang bisa diberikan untuk pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang sepantasnya? Sarannya buat pemerintah kemudian aja buat pemerintah. Apa saran yang bisa diberikan untuk orang-orang yang ingin memutuskan untuk berhenti sekolah? Sampai putus sekolah karena bakalan nyesel buat kedepannya, apalagi buat diri sendiri. Mengenai hak pendidikan, para ahli memiliki pendapat dan saran dalam membantu orang-orang yang putus sekolah. Menurut Ibu, apa dampak dari putus sekolah bagi seseorang? Dampak dari putus sekolah sangat besar karena untuk kemajuan satu bangsa dilandasi oleh bagaimana sumber daya dan kepribadian dari anak-anak bangsa tersebut. Nah, salah satu yang menjadi dasar dan faktor penting dari sumber daya manusia yang unggul adalah orang-orang yang memiliki intelektualitas yang bagus, wawasan yang bagus, kemudian kepribadian yang terbentuk dengan baik. Di antara faktor yang bisa membentuk kepribadian intelektual dan wawasan itu adalah sekolah. Sekolah tidak hanya menjadikan anak-anak berwawasan luas, tapi juga mempunyai pola pikir yang lebih terbuka, belajar bersosialisasi, belajar mengenali lingkungan, dan kemudian belajar memahami bahwa begitu banyak hal di dunia ini yang bisa mereka pahami dan mereka lakukan, serta nanti mereka dapat aplikasikan untuk kepentingan bersama. Memang sekolah bukan satu-satunya penentu keberhasilan di masa depan, tetapi setidaknya sekolah itu penting untuk membentuk dan mengarahkan anak kepada pola pendidikan yang lebih tersistem, kemudian lebih terakreditasi dan diakui keabsahannya oleh apapun lembaga-lembaga nanti atau perusahaan-perusahaan yang akan menampung sumber pendidikan bagi mereka nanti di masa depan. Mengapa masih banyak orang yang putus sekolah, tetapi padahal sudah diberi layanan oleh pemerintah? Pertama mungkin masalah bagaimana orang tua memahami pentingnya sekolah untuk seorang anak. Untuk orang-orang tua yang wawasannya mungkin masih terpaku kepada pola asuh di zaman dulu yang menganggap sekolah tidak begitu penting, mereka lebih menganggap bagaimana bisa bekerja dengan cepat, bagaimana bisa mendapatkan penghasilan dengan cepat, sementara mereka tidak bisa menjangkau lebih jauh bahwa sekolah itu jangkauannya justru lebih luas dari hanya sekedar bisa mendapatkan uang. Jadi itu pengaruh pola asuh yang menanamkan mungkin kesadaran sekolah buat anak-anak tidak terlalu tinggi. Yang kedua, faktor ekonomi. Mungkin walaupun sudah ada jaminan dalam segala fasilitas dari pemerintah, tapi ada hal-hal yang di luar itu yang
tetap harus ada dana yang disiapkan oleh orang tua untuk anak sekolah. Kemudian masalah kesadaran anak itu sendiri terhadap bagaimana pentingnya sekolah. Mereka harus tahu bahwa kesempatan sekolah itu tidak boleh disia-siakan. Secara usia dan secara perjalanan waktu tidak ada yang bisa dikembalikan lagi. Jadi harusnya ada kesadaran dari anak-anak bagaimana mereka memanfaatkan waktu sebaik mungkin, memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin, bahwa sekolah inilah yang akan menjamin masa depan mereka dengan lebih baik. Kemudian juga faktor kesadaran spiritualitas dan mental, bahwa mereka sebagai umat ciptaan Allah harusnya mensyukuri. Mereka sudah diberi kemampuan akal yang mereka bisa manfaatkan seluas-luasnya, menggali sebanyak-banyaknya bagaimana alam ini diciptakan, bagaimana mereka bisa memanfaatkan segala fenomena yang terjadi dengan menggali pengetahuan seluas-luasnya, dan kemudian mereka aplikasikan untuk kepentingan masyarakat sebanyak-banyaknya. Kemudian bagaimana anak-anak menjaga pergaulan mereka, menjaga arahan mereka dalam berinteraksi secara internal di keluarga, secara eksternal di sekolah dan di lingkungan, bagaimana mereka bisa memilah-milah manakah yang bisa menjamin dan mengarahkan mereka untuk menjadi orang yang berkepribadian yang lebih baik. Apa yang akan Ibu katakan terhadap orang-orang yang ingin putus atau berhenti sekolah? Ya, yang pertama pastinya tanya alasannya dulu ya. Dari hal itu kita harus tahu bagaimana mengarahkan yang lebih baik. Tapi secara umum, mungkin kita bisa memberikan pemahaman yang lebih luas kepada mereka. Yang paling gampang sih untuk anak-anak usia sekolah itu adalah memberikan contoh nyata. Bagaimana orang yang sukses dengan sekolahnya, yang bertanggung jawab dengan sekolahnya, dan seperti apa mereka terhadap masyarakat, seperti apa mereka akan terlihat di masa depannya, dibandingkan dengan anak yang putus sekolah. Nah, mereka harus memikirkan konsekuensi itu semua sebelum memutuskan untuk berhenti sekolah. Kembali bagaimana anak itu bertekad membangun masa depan mereka, menjadikan diri mereka lebih baik dan bermanfaat secara kualitas, secara mental, secara spiritual yang bisa mereka lakukan terhadap Sekolah, yaitu siswa dan guru, juga memiliki opini mengenai sistem pendidikan dan lingkungan sekolah saat ini. Apa pendapat Anda mengenai sistem pendidikan saat ini dan perbedaannya dari satu sekolah ke yang lain? Pasti berbeda karena fasilitas dan penerapan dari guru ke siswanya. Perbedaan juga pasti sangat besar dari sekolah yang swasta dan sekolah yang Bedanya adalah kalau HTSP itu nilai pendidikannya itu dari seorang siswa itu tidak ditentukan dari sikap, tapi beda kalau ITS itu maupun orang itu pintar maupun itu bodoh itu ditentukan dari sikapnya gitu. Apa yang seharusnya dilakukan sekolah jika ada guru yang berperilaku tidak seharusnya? Memang itu benar-benar tidak bisa dipelajari lagi, memang guru itu bisa masa itu seperti bisa skors atau dikurangi gajinya. Sekolah harusnya tetap ngawasin kurikulum. tindak dan dicari solusinya. Apa saran yang bisa diberikan agar sekolah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif? Agar menciptakan lingkungan Waktu-waktu yang kosong aja diisi sama waktu-waktu yang kayak momen yang bermanfaat. suasananya yang nyaman, gurunya yang asik atau penjelasannya yang enak, dan untuk waktu istirahat itu sebagai jadi kayak sarana buat siswa itu untuk melakukan apa yang mereka jangan lebih perfect. Lanjut ayo ya. Nih menyelok. Apa saran?